Hari ini tanggal 3 Maret IHSG naik hampir 4%. Apakah ini peluang untuk kita masuk atau hanya sekedar jebakan? Yuk kita bahas. Kenaikan IHSG hari ini tuh nggak lepas dari sektor perbankan. Contohnya per hari ini tuh saham-saham BRI, BNI, BBTN, Mandiri, terus BCA itu naik sekitar 5-9%. Terutama BBRI hari ini naik 9%. Padahal Jumat lalu saham-saham perbankan tuh turun kompak dan turun yang paling dalam. Bahkan BBRI itu sampai 7%. Ada news JP Morgan tuh menaikkan rating saham-saham perbankan Indonesia yang big caps ya, terutama BRI dan Mandiri. Padahal kalau kita lihat lagi saham-saham perbankan yang big ya, yang Indonesia itu sudah secara year to date dari Januari sampai terakhir sebelum kenaikan hari ini itu tuh udah minus ya. Kayak BRI sudah minus 20%, Mandiri 21%, BBNI minus 13%, dan BCA minus 15%. Dan IHSG pun dari tanggal awal Januari itu sudah minus sebesar 15%. Dan asing sudah melakukan net sale atau jual bersih sudah 19 triliun sejak awal tahun ya di IHSG kita. Dan tentunya big banks itu memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Secara historis juga saham big banks itu rata-rata turun itu karena akibat sentimen makro. Contohnya tahun 2008 ada subprime mortgage, kemudian tahun 2015 krisis 2015, serta 2019 yaitu Covid. Dan pemulihan saham big banks itu pasti tidak terlepas dari 3 hal, yaitu sentimen makronya ya. Pertama, penurunan suku bunga dari The Fed. Kalau The Fed turunin suku bunga pasti ya Bank Indonesia kita juga menurunkan suku bunga. Terus kedua, kurs rupiah. Kalau misalnya kurs rupiah kita terus melemah, tidak ada penguatan atau tidak bisa stabil, udah pasti saham big banks juga akan terkoreksi. Terus yang ketiga, adanya perbaikan dari data ekonomi Indonesia. Tapi kalau kita lihat akhir ini, perekonomian kita sedang tidak baik-baik aja. Contohnya PHK di mana-mana. Terakhir Sritex PHK ada sekitar 10.000 karyawan. Terus kemudian inflasi kita turun terus. Bahkan yang Februari itu kita mengalami deflasi ya. Jadi berarti kelas masyarakat menengah ke bawah tuh tidak ada untuk konsumsi ya atau belanja gitu ya. Kalau 3 sentimen ini sudah membaik, pasti itu akan terefleksi oleh kinerja keuangan big banks kita ya, karena di situ akan terlihat kredit akan tumbuh, terus big banks juga akan mendapatkan net interest margin yang semakin naik, terus kemudian cost of credit juga pasti diturunin, serta resiko-resiko gagal bayar yang dipinjam oleh debitur itu juga akan berkurang, atau kita sering dengarnya NPL, non performing loan. Kalau kita list secara garis besar sentimen apa yang membuat IHSG turun, pertama udah pasti adanya kemenangan Trump ya, adanya pemerintahan Trump yang kedua, Trump 2.0, itu menyebabkan investor asing kembali lagi ke US. Terus kemudian perang dagang yang dimulai oleh Trump, itu ekonomi US juga terlihat melambat. Ketiga, MSCI juga menurunkan rating IHSG Indonesia ya, sehingga asing tuh banyak yang keluar dari IHSG kita. Terus keempat, adanya Danantara. Peluncuran Danantara tuh kalau terlihat dari respon market itu banyak asing justru keluar juga ya. Jadi mereka belum jelas nih melihat arah kita apakah Danantara bisa membantu juga menaikkan IHSG kita. Selain itu dari The Fed juga kebijakan suku bunganya juga belum bisa lihat tanda-tanda adanya penurunan suku bunga dalam waktu dekat karena mereka sangat tergantung oleh pertumbuhan data ekonomi Amerika. Jadi kesimpulannya, IHSG naik hari ini ataupun saham-saham perbankan naik hari ini menurutku itu hanya technical rebound saja ya. Karena tetap kalau misalnya saham perbankan mau naik panjang dan naik banyak, dia harus memperhatikan 3 sentimen makro yang tadi. Dan tentunya asing juga masih wait and see ya tentang dengan IHSG kita, dan juga mungkin masih melihat tentang prospeksi Danantara ini ya, karena Danantara ini sebenarnya selain dia bisa invest secara real atau di operasional bank-bank BUMN, dia juga boleh invest di pasar modal atau di IHSG ya. Kita berharap dana Danantara ini bisa dimasukkan ke IHSG, terutama sektor perbankan kita, sehingga IHSG kita tuh bisa naik dan bisa membalikkan lagi kepercayaan investor asing. Tapi aku percaya untuk fundamental big banks kita kayak BRI, BNI, Mandiri, BCA itu masih solid ya, masih oke. Sekarang itu penurunannya hanya terjadi karena sentimen makro. Begitu itu sudah pulih, kita percaya pasti harga big banks Indonesia itu nanti akan naik lagi. Jadi kalau teman-teman sini yang investasi, belilah dengan beli cicil ya, sambil wait and see sentimen-sentimen makro yang ada di Indonesia maupun di global. Nah, kalau teman-teman yang untuk trading di saham-saham perbankan, itu juga bisa tinggal memanfaatkan momentum.
Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih untuk saham big banks kita, apakah sudah mau mulai rally nih atau hanya technical rebound sesaat? Komen di kolom komentar ya.